kembali lagi bersama saya Agus Dharma Putra. Kali ini saya coba menjelaskan tentang biaya apa saja yang timbul ketika kita melakukan transaksi jual beli properti ya. Langsung saja to the point. Jika kita menjual ruko, rumah, tanah, apapun itu dalam bentuk properti atau real estate, itu dari sisi penjual itu dikenakan pajak PPh yaitu 2,5%. Itu yang berlaku saat ini ya. Kemudian kalau penjualannya melalui agen properti atau perantara, umumnya itu penjual akan mengeluarkan tarif jasa yaitu fee pemasaran yang mana pada umumnya antara 2,5% sampai dengan 5%. Jadi tergantung negosiasi ya dari pihak kantor agen ataupun perantara tersebut. Nilainya itu diambil dari sesuai kesepakatan ya. Artinya kadang nilai itu dikeluarkan dari harga jual ataupun harga net setelah dikurangi biaya-biaya dan lain-lainnya. Kemudian dari sisi pembeli atau buyer itu juga dikenakan pajak yaitu pajak BPHTB atau bea peralihan atas hak tanah dan bangunan seperti itu. Tarifnya sih yang berlaku saat ini sekitar 5% ya. Dan biasanya untuk pihak buyer yang baru pertama melakukan transaksi jual beli itu mendapatkan pengurang sekitar 80 juta ya. Itu istilahnya pengurang NPOP-TKP. Nah, NPOP-TKP ini setiap daerah itu berbeda-beda tarifnya. Kalau saya sendiri di Makassar selama ini sih tarifnya pengurangannya sekitar 80 juta lah kurang lebih ya. Jadi dari harga jual misalkan 1 miliar, nah 1 miliar dikurangi 80 juta, hasilnya itu dikalikan 5%. Nah itulah tarif BPHTB-nya. Tetapi kalau aturan terbaru juga saya sekilas membaca, apabila sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya dari sisi pihak buyer, itu NPOP-TKP senilai 80 juta tersebut tidak berlaku lagi. Jadi NPOP-TKP senilai 80 itu berlaku hanya sekali seumur hidup. Kemudian biaya lain itu timbul lagi yaitu biaya notaris. Di dalam biaya notaris itu ada poin yaitu AJB atau jual beli, kemudian biaya balik nama, kemudian pemetaan, pengecekan sertifikat, dan biaya zona. Mengenai tarif dan besarannya itu setiap daerah ataupun wilayah kerja notaris itu berbeda-beda ya. Misalkan antara ibu kota, kabupaten, tentu mempunyai tarif yang berbeda. Kemudian jika pembelinya menggunakan KPR atau bank ya, bukan tunai. Nah, di bank sendiri tentu ada administrasi perbankan. Antara lain itu biaya provisi 1%, tapi ini tarifnya sih berbeda-beda ya, sesuai kebijakan bank lagi, apakah ada promo, tetapi pada umumnya adalah 1%. Kemudian biaya administrasi juga berbeda-beda, antara 1 sampai 2 juta. Kemudian asuransi jiwa ini ditentukan sesuai dengan plafon kredit, kemudian tenor kredit, dan besarnya usia dari si pemohon kredit. Nah, semuanya itu mempengaruhi besar kecilnya dari asuransi jiwa. Kemudian asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran ini adalah 1 kali bayar ya. Jadi biasanya antara ruko, rumah, atau gedung lainnya itu berbeda-beda besaran tarifnya. Kemudian selain itu ada lagi adalah notaris bank ya. Notaris bank ini berfungsi sebagai pengikatan dan pembuatan akte. Antara lain itu akte PK atau perjanjian kredit, kemudian SKMHT, kemudian APHT, dan ada juga tarif PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Secara general sih itu ya poin-poin utama dari proses transaksi jual beli dalam hal ini baik menggunakan KPR ataupun pembelian cash.
Tentunya kalau pembelian cash tidak ada biaya-biaya perbankan atau biaya KPR. Nah, bagi Anda sebagai pihak penjual, mungkin sebelum menentukan sebuah harga itu, Anda harus berhitung dulu berapa besaran PPh, kemudian berapa jasa agensi atau jasa pemasaran yang akan dikenakan nantinya, sebelum menentukan pastinya sebuah harga yang akan Anda launching atau Anda tentukan. Oke, singkat saja dari saya seperti itu. Mungkin rincian atau detail dari biaya-biaya tersebut kita akan kupas di video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.